Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur Perguruan Islam Al-Hikmah Kajen Wakil Yusufati, yang terhormat pula Bapak Kepala Madrasah Aliyah Bapak Bilal SIMPD, tak lupa segenap jajaran asatidz ustadzah Madrasah Aliyah Al-Hikmah, dan tak lupa pula anak-anakku yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan meskipun dalam kondisi yang seperti ini kita bisa bertemu, bermuajah meskipun secara online, tapi insya Allah semoga memberikan barokah untuk kita semua. Amin. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita jadikan panutan, yang senantiasa kita jadikan suri tauladan bagi kita semua, yang mana telah membawa Islam yang begitu luar biasa, yang begitu indahnya, dari kita yang tadinya tidak mengetahui apa-apa, yang dari tadinya kita menjadi orang yang jahiliyah. Anak-anakku yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan materi terkait peminatan peserta didik jenjang madrasah aliyah. Sebelumnya, jika ada dari masa-masa yang telah lalu, biasanya ada moderator ya untuk memperkenalkan saya sebagai seorang narasumber. Tapi di sini memang saya di sini harus memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ulin Bunga. Saya biasanya kalau di lingkup madrasah dipanggil oleh Pak Ulin. Saya sendiri merupakan salah satu alumni dari Perguruan Islam Al-Hikmah yang lulus pada tahun 2011 dan mulai tahun 2015 berkhidmat di sini sampai sekarang, dan alhamdulillah diamanati oleh Bapak Bilal untuk menjadi wakil bagian kurikulum, sehingga sudah menjadi kewajiban saya untuk memperkenalkan kalian terkait dengan peminatan terhadap mata pelajaran ataupun mata pelajaran yang kalian inginkan ataupun mata pelajaran yang menjadi bakat atau minat dari kalian masing-masing. Perlu diketahui bahwa fenomena dalam melanjutkan atau memilih program studi menunjukkan bahwa peserta didik tamatan SMP maupun MTS yang memasuki madrasah aliyah dan atau lulusan yang masuk perguruan tinggi biasanya tidak semuanya belum didasarkan atas peminatan peserta didik yang didukung oleh potensi dan kondisi diri secara memadai sebagai modal pengembangan potensi secara optimal. Nah, otomatis di sini dari pihak pemerintah bekerjasama dengan instansi pendidikan untuk mengajak dan mencoba untuk menggali minat bakat peserta didik sedini mungkin, sehingga mana yang ahli dalam bidang fisik ataupun mana yang ahli dalam akademik bisa tergali dari kecil, seperti kemampuan bahasa umum, kecerdasan ya, ataupun intelijensia, bakat, minat, dan kondisi fisik serta sosial budaya, dan minat atau karir dari peserta didik tiap-tiap kalian. Akibatnya perkembangan mereka kurang optimal, tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang kalian inginkan, sehingga apa yang kalian ekspektasikan kadang berbelok, tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Yang sebenarnya awalnya kalian menginginkan materi A, tapi kalian dipaksa digarisi, atau kalian senantiasa harus mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk dari itu, mari kita melihat tujuan daripada peminatan itu secara umum adalah peminatan ini digunakan sebagai implementasi kurikulum 2013 untuk memberikan acuan bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Utamanya di sini adalah bagian dari transformasi ilmu, yaitu mulai dari bahan, alat, dan peserta didik serta tenaga pendidikan atau pendidik itu sendiri. Tujuan khusus daripada peminatan adalah memberikan pemahaman lingkup
dan pelaksanaan peminatan bagi peserta didik. Mengumpulkan data dan informasi di sini adalah untuk melakukan interaksi untuk melakukan informasi penggalian komunikasi terhadap peserta didik dengan pendidik, sehingga pendidik bisa mengetahui lebih dini apa yang diinginkan oleh peserta didik dan pendidik juga bisa memberikan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Di sini pendidik juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan terhadap peserta didik, melakukan monitoring dan melakukan tindak lanjut terhadap peserta didik sehingga peserta didik dari awal pembelajaran sampai akhirnya nanti bisa mendapatkan bekal yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Hakikat dari peminatan sendiri merupakan proses daripada peserta didik untuk melakukan pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik dalam bidang keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada, sehingga potensi yang ada pada diri kalian itu bisa sinergi, bisa diberikan fasilitas sesuai dengan peluang, sesuai dengan lingkup yang ada. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling membantu peserta didik untuk memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan diri, merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab. Sehingga di sini sifatnya adalah interpersonal, hubungan antara peserta didik dengan dirinya sendiri, sehingga akan muncul rasa tanggung jawab, rasa kejujuran, dan rasa ingin tahu, serta rasa ingin mewujudkan cita-cita yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga pendidik di sini merupakan fasilitator untuk membantu kalian dalam mengenyam atau dalam menggali minat dan bakat kalian. Nah, di sini kalian pasti masih bingung yang dimaksud dari peminatan atau bagaimana cara peminatan itu sendiri, atau peminatan itu apa sih, ya kan? Peminatan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terbatas pemilihan dan penetapan saja, namun juga termasuk adanya langkah lanjut, yaitu pendampingan, pengembangan, penyaluran, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, di sini memang fokusnya adalah untuk memberikan pendampingan dalam bentuk akademik, ya, dalam bentuk akademik, meskipun secara akademik nanti akan menjaga yang lebih secara kompleks. Nah, penjabaran ini nanti juga akan tidak lepas dari bagaimana cara kalian untuk melakukan interaksi dengan pendidik untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, di sini dari pihak pemerintah sendiri sudah melakukan dikotomi pengelompokan atas peminatan-peminatan yang sekiranya secara umum dimiliki oleh peserta didik atau dimiliki oleh anak-anak generasi penerus bangsa sesuai dengan latar belakang budaya dan keberadaan, latar belakang budaya dan wilayahnya. Yang pertama adalah peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Di sini biasanya lebih mengedepankan materi yang berwujud hitung-hitungan atau eksak. Selanjutnya peminatan ilmu pengetahuan sosial, yang mana di sini selalu mengedepankan interaksi hubungan antar sosial. Yang ketiga adalah peminatan ilmu bahasa dan budaya, dan yang terakhir adalah peminatan ilmu agama. Nah, bagi peserta didik pasti akan bingung dengan peminatan yang sedemikian rupanya itu bagaimana cara memilihnya. Nah, di sini peminatan pada Madrasah Aliyah Al-Hikmah terdiri dari dua saja. Yang pertama adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua adalah peminatan ilmu pengetahuan sosial. Kenapa demikian, Pak? Karena memang di Madrasah Aliyah Al-Hikmah menyesuaikan dengan visi dan misinya, menyesuaikan dengan moto yang dimiliki oleh yayasan, yaitu Shahih dan Mufid, bahwa untuk mengedepankan pendidikan berkultur pemerintah, tapi juga tidak ketinggalan dengan materi-materi agama yang menjadi ciri khas daripada Madrasah Aliyah Al-Hikmah. Sehingga sebenarnya Madrasah Aliyah Al-Hikmah secara wajib siswanya diberikan peminatan agama. Nah, peminatan agama ini nanti seiringnya akan terbentuk dalam mata pelajaran muatan lokal yang pelaporannya akan kita bahas nanti. Selanjutnya, implementasi kurikulum 2013 ini bagi peserta didik
yang dalam penetapan pilihan peminatan bisa dijabarkan, ya kan? Setiap peminatan itu nanti akan dijabarkan ke dalam beberapa kelompok mata pelajaran. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran wajib, yang kedua adalah kelompok mata pelajaran lintas minat, dan yang ketiga adalah kelompok mata pelajaran pendalaman. Nah, apa saja yang ada pada kelompok wajib? Nah, kelompok wajib sendiri di sini dibagi menjadi dua. Kelompok wajib pengetahuan dan kelompok wajib praktikal. Yang pertama adalah kelompok wajib pengetahuan, ada Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam, atau sering disebut dengan rumpun pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah kelompok wajib yang selalu harus disisipi dengan bentuk kelompok praktik. Yang pertama ada seni budaya, yang kedua ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan yang terakhir ada prakarya dan kewirausahaan. Kemudian ada pula kelompok yang kedua, yakni adalah kelompok peminatan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelompok peminatan di sini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok matematika dan ilmu pengetahuan alam dan kelompok ilmu pengetahuan sosial. Untuk peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama ada matematika, yang kedua ada biologi, yang ketiga ada fisika, dan yang keempat adalah kimia. Sedangkan untuk yang rumpun ilmu pengetahuan sosial memiliki 4 juga. Nah, 4 ini apa saja? Yang pertama ada geografi, yang kedua adalah sejarah pendalaman, yang ketiga adalah sosiologi, yang keempat adalah ekonomi. Nah, di sini mari teman-teman bisa mulai terbuka wawasannya, mulai memahami bahwa nantinya jika kalian melakukan pengambilan peminatan MIPA, ya, matematika ilmu pengetahuan alam, otomatis kalian akan mendapatkan mata pelajaran matematika 2. Yang pertama adalah matematika wajib, yang kedua adalah matematika pendalaman. Itu khusus untuk yang MIPA. Tapi tidak serta-merta untuk anak IPS terlepas dari matematika. Anak IPS tetap mendapatkan matematika, tapi matematika hanya satu, yaitu matematika wajib. Nah, di sini untuk anak IPS akan mendapatkan materi yang lebih mendalam pada pelajaran sejarah. Sehingga anak IPS untuk pelajaran sejarah Indonesia menjadi makanan pokok, ya kan, menjadi makanan wajib yang harus diterima. Sedangkan untuk peminatannya harus mendapatkan materi sejarah pendalaman. Nah, di sini untuk anak IPA maupun IPS tidak ada bedanya, ya. Semuanya sama saja, tergantung dari niat. Jika memang kalian rajin belajar, kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dari peminatan MIPA maupun IPS di sini ada yang terakhir, yakni pelajaran pilihan ataupun pendalaman. Nah, atau sering disebut dengan lintas minat. Di sini untuk lintas minat pada perguruan Islam Al-Hikmah ada satu mata pelajaran, yaitu tafsir ilmu tafsir, yang seyogyanya wajib dipelajari karena memang ini merupakan mata pelajaran wajib bagi peminatan agama. Sehingga bisa dikatakan bahwa peminatan yang ada di perguruan Islam Al-Hikmah itu meskipun MIPA maupun IPS tetap cita rasanya adalah cita rasa peminatan agama. Nah, fungsi peminatan sendiri ada 5. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, memberikan bekal pemahaman kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa secara cepat. Nah, ketika diberikan materi yang lebih implisit, maksudnya dari implisit ini adalah pengelompokan golongan kalian sudah dimulai dari kelas 1, sehingga kalian bisa fokus untuk mempelajari hanya dengan agama dan IPA, ya kan? Ataupun IPS dengan didasari agama. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan di sini adalah untuk menghindari dikotomi, menghindari pembatasan yang mana kadang menunjukkan bahwa anak IPA anaknya rajin-rajin, anaknya sopan-sopan, anak IPS anaknya uraan. Tidak seperti itu. Kita lihat saja nanti praktiknya adalah bahwa anak IPA dan anak IPS memiliki bentuk kebudayaan yang sama di perguruan Islam Al-Hikmah, memiliki bentuk sikap yang sama.
Nah, di sini untuk yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Jadi kalian nanti akan selalu mendapatkan pendampingan, akan selalu mendapatkan motivasi, akan selalu mendapatkan informasi dari guru yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, sehingga kalian bisa melakukan pengembangan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Misalnya kalian ingin melakukan penelitian terhadap mata pelajaran biologi, fisika, ataupun geografi, maka kalian akan mendapatkan guru yang kompeten sesuai dengan pelajarannya. Yang terakhir adalah fungsi advokasi, fungsi pendamping. Di sini guru sebagai pendamping kalian, sebagai pengganti dari orang tua kalian, seyogianya akan menganggap kalian sebagai anaknya sendiri. Ketika keliru, kalian akan diingatkan, ketika kalian benar, kalian akan diapresiasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penetapan peminatan. Itu sebenarnya ditetapkan kapan sih? Ada yang tahu? Nah, penetapan tersebut, proses pemilihan ini di perguruan Islam Al-Hikmah memang dilaksanakan dari awal, yaitu dari proses penerimaan peserta didik baru. Hal ini memiliki efisiensi sebab peserta didik baru bisa mulai menggali informasi secara mandiri dan mendapatkan informasi dari pihak madrasah terkait peminatan. Meskipun nantinya peserta didik akan diberikan waktu selambat-lambatnya trimester awal, yaitu pada bulan September, untuk benar-benar menentukan kalian memilih peminatan bagian IPA maupun yang IPS. Sehingga setelah itu nanti kalian harus memantapkan diri, memantapkan jiwa kalian bahwa kalian memang benar-benar sesuai dengan keinginan kalian memilih peminatan tersebut. Nah, teman-teman, kiranya yang saya sampaikan terkait dengan peminatan sudah cukup. Harapannya kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Jika memang ada yang kesulitan, nanti bisa menghubungi saya, ya. Bisa melalui Facebook pribadi saya, ataupun Instagram, ataupun melalui WA saya. Silakan, saya selalu open 24 jam kalau tidak dalam kondisi offline. Nah, teman-teman yang ada di rumah, setelah ini silakan bisa menyiapkan selembar kertas ya dan bolpoin untuk menuliskan 10 hal yang menjadi minat kalian dan harus kalian gapai selama belajar di MA Al-Hikmah. Cukup 10 saja, Pak. Lebih dari 10 boleh, silahkan. Semoga saja yang kalian tulis 10 itu nanti bisa kalian berkenan dan berani memberikan atau menunjukkan kepada saya, dan kalian benar-benar bisa termotivasi terhadap tulisan-tulisan yang kalian inginkan tersebut. Dan seyogianya saya akan selalu membantu dan memberikan dukungan kepada kalian jika kalian memang benar-benar menginginkan 10 hal yang sifatnya positif tersebut dan bisa melakukan perubahan terhadap masa depan kalian. Nah, teman-teman, dalam upaya pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman, ada bagian penting dan supaya peningkatan mutu lulusan sehingga berdampak pada penyiapan generasi penerus masa, yaitu kalian. Dalam peminatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan peserta didik dalam rangka perkembangan dan kesuksesan siswa secara optimal sesuai dengan kemampuan dasar umum, yaitu kecerdasan, ya, intelijensia, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik, khususnya berkenaan dengan peminatan akademik, vokasi, dan studi lanjutan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada menginginkan sesi tanya jawab, silakan nanti bisa japri di WA saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your attention.